Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre action comedy berjudul The Interview, yang rilis pada tahun 2014. Film diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Dave Skylark, yang merupakan seorang host acara talk show terkenal di Amerika. Dave memiliki seorang sahabat bernama Aaron Rappaport, yang juga merupakan seorang produser acara talk show-nya tersebut. Setelah acara selesai, mereka pun pergi ke sebuah bar untuk merayakan keberhasilan talk show mereka, yang kini sudah mencapai 1000 episode selama 10 tahun mereka bekerja bersama. Di antara para tamu di sana, Aaron bertemu dengan teman lamanya pada saat SMA dulu bernama Jack, yang juga merupakan seorang produser senior. Jack pun memberi selamat kepada Aaron atas pencapaian acaranya itu. Jack juga memberi saran kepada Aaron, ketimbang ia membuat program yang isinya tentang gosip para artis, seharusnya ia membuat acara yang lebih serius dan juga berguna untuk masyarakat luas. Kembali ke studio, Aaron menjadi kepikiran tentang ucapan Jack, dan akhirnya ia pun menemui Dave untuk menyampaikan keresahannya itu. Aaron berkata bahwa ia sudah muak dengan acara gosip yang mereka buat selama ini, meskipun mereka mendapatkan views yang cukup banyak dari sana. Ia lalu berkata kepada Dave bahwa ia ingin membuat acara yang lebih positif, seperti mengundang aktivis ataupun politikus. Dan setelah perdebatan yang cukup sengit, Dave akhirnya mengalah dan berjanji akan mengikuti keinginan Aaron, asalkan Aaron juga berjanji tidak akan meninggalkannya. Beberapa hari setelah itu, Dave tiba-tiba menemui Aaron dan memperlihatkan sebuah halaman Wikipedia. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, ternyata adalah fans berat talk show milik mereka. Mengetahui hal tersebut, Dave mempunyai ide untuk menginterview Kim Jong-un secara eksklusif di acara mereka. Awalnya Aaron ragu dengan ide gila dari Dave itu. Namun Dave berusaha meyakinkan Aaron dan mengatakan bahwa ia memiliki koneksi yang mungkin bisa membantunya berkomunikasi dengan Korea Utara. Setelah menunggu beberapa hari, Aaron lalu mendapatkan telepon dari seorang pria misterius yang merupakan perwakilan dari Korea Utara. Pria tersebut berkata bahwa Kim Jong-un bersedia untuk melakukan wawancara, namun sebelum itu, ia meminta Aaron untuk bertemu dengan perwakilan Korea Utara terlebih dahulu, guna membahas tentang beberapa hal terkait keamanan. Perwakilan Korea Utara tersebut lalu memberikan lokasi pertemuan kepada Aaron, yang ternyata berada di dekat perbatasan Cina. Aaron pun akhirnya sampai di sana, dan mulai berangkat melewati beberapa medan yang cukup jauh. Aaron pun akhirnya terbangun setelah ada sebuah helikopter yang mendarat di lokasi pertemuan mereka. Lalu muncul perwakilan dari Korea Utara bernama Park Suk-yin, yang mengatakan bahwa Supreme Leader Kim bersedia diinterview dengan durasi 1 jam, dan semua pertanyaan yang akan ditanyakan harus berasal dari Kim Jong-un itu sendiri. Setelah itu, mereka pun langsung pergi meninggalkan Aaron di sana. Aaron lalu kembali ke Amerika dan menceritakan tentang pengalaman serta persyaratan yang diberikan oleh pihak Korea Utara jika mereka ingin melakukan interview terhadap Kim Jong-un. Awalnya Aaron sempat ragu, karena mereka tidak dapat menanyakan tentang isu penting yang sebenarnya terjadi di Korea Utara. Namun, Dave langsung meyakinkan Aaron bahwa ia tidak perlu khawatir soal hal itu, karena ia yakin pasti bisa menggali informasi dari Kim Jong-un dengan mudah. Setelah Aaron yakin untuk melakukan interview itu, mereka pun langsung mengumumkan berita tersebut di acaranya dan mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Korea Utara dalam 3 minggu lagi untuk melakukan interview terhadap Kim Jong-un. Berita tersebut pun langsung menjadi topik panas di mana-mana, termasuk dari pihak CIA yang keesokan harinya langsung mendatangi kediaman mereka untuk mengucapkan selamat karena bisa mewawancarai seorang Kim Jong-un. Namun tentu saja kedatangan mereka sebenarnya bukanlah itu. Salah satu agen bernama Lacey berkata bahwa ia ingin meminta mereka membunuh Kim Jong-un ketika acara interview nanti. Namun Aaron langsung mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah sia-sia, karena pastinya akan ada pengganti yang sama sadisnya dengan dirinya. Lacey lalu berusaha meyakinkan mereka dengan mengatakan bahwa Korea Utara memiliki kekuatan untuk meluncurkan nuklir ke seluruh bagian barat Amerika. Dan hal tersebut menjadi ancaman banyak nyawa masyarakat Amerika Serikat, karena Kim Jong-un sendiri tidak peduli dengan hal tersebut. Setelah Dave juga berusaha meyakinkan Aaron
mereka pun akhirnya menerima pekerjaan tersebut dan langsung berangkat ke headquarters CIA. Lacey berencana untuk membunuh Kim Jong-un dengan memberi racun melalui sebuah stiker yang akan ditempel di tangan Dave. Ketika Dave bersalaman dengan Kim, racun tersebut akan terserap ke dalam tubuhnya dalam waktu 12 jam. Setelah terkena racun tersebut, maka korban akan berkeringat parah dan muntah darah hingga akhirnya tewas di tempat. Lacey lalu memperingati Dave untuk berhati-hati dengan Kim, karena ia sangat lihat dalam memanipulasi seseorang dengan ucapannya itu. Untuk menyembunyikan stiker tersebut, pihak CIA memberikannya sebuah tas yang didesain khusus agar tidak ketahuan. Namun Dave yang tidak menyukai desain tas itu, malah mengganti dengan tas miliknya sendiri, yang membuat Aaron menjadi panik. Ketika ia bertanya di mana Dave menyembunyikan stikernya itu, Dave pun menjawab bahwa ia menyimpannya di dalam bungkus permen karet di dalam tasnya. Dave dan Aaron pun berangkat ke Korea Utara dan akhirnya sampai di Pyongyang dengan selamat. Sesampainya di sana, mereka berdua langsung disambut dengan meriah oleh orang-orang di sana, sekaligus bertemu kembali dengan Suk-yin yang menjemput mereka. Di perjalanan, Dave tiba-tiba bertanya, apakah masyarakat Korea Utara itu sedang dilanda kelaparan? Namun Suk-yi berkata bahwa hal tersebut tidaklah benar, dan memang itu adalah miskonsepsi yang sering terjadi terhadap Korea Utara. Suk-yi lalu berhenti di depan supermarket dan terlihat ada seorang anak kecil berbadan gemuk di depannya. Sehingga Dave menganggap bahwa Korea Utara adalah negara yang makmur. Sesampainya di kediaman Kim Jong-un, barang-barang mereka pun langsung diperiksa oleh 2 anggota keamanan di sana. Salah satu petugas tersebut menemukan permen karet milik Dave, dan tanpa ragu, ia malah memakan stiker yang harusnya akan digunakan untuk membunuh Kim. Setelah selesai, mereka lalu diantar ke salah satu kamar di sana. Dan tak lama setelah itu, pintu kamar mereka pun tiba-tiba diketuk, yang ternyata adalah Kim Jong-un itu sendiri. Kim lalu mengajak Dave untuk berkeliling istananya, sambil memamerkan koleksi mobil mewahnya itu. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam sebuah tank. Di dalam sana, Dave tidak sengaja menyalakan sound system, yang memutar lagu Katy Perry Firework. Dave agak kaget ketika mengetahui bahwa Kim menyukai Katy Perry, karena dirinya juga fans dari Katy Perry. Kim lalu bercerita bahwa lirik lagu Firework memiliki makna yang sangat dalam untuknya. Dave dan Kim pun bersenang-senang, menghabiskan waktu bersama menaiki tank, bermain basket, dan juga berpesta mabuk-mabukan. Ketika kembali, Aaron pun langsung memperingati Dave bahwa Kim adalah seorang manipulator handal dan mengingatkan kembali tujuan mereka ke sana, yaitu untuk membunuh Kim. Tak lama setelah itu, mereka lalu diundang untuk makan malam bersama. Dari kejauhan, Aaron melihat petugas yang memakan stiker tadi mulai merasakan efeknya tersebut, lalu tak lama setelah itu, petugas tersebut pun langsung tewas di tempat. Ternyata petugas tersebut adalah orang kepercayaan Kim, karena ia sudah merawatnya sejak kecil. Kim pun mengadakan acara untuk mengenang petugas tersebut, bersama dengan para jenderal-jenderal lain di sana. Karena mabuk, Kim pun akhirnya mengeluarkan unek-uneknya. Ternyata Kim selama ini dianggap tidak cocok untuk memimpin Korea Utara. Bahkan saat ayahnya meninggal, Kim masih belum dipercaya sebagai sosok seorang pemimpin. Sehingga ia berencana untuk menembakkan nuklir tersebut ke Amerika Serikat untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi seorang pemimpin. Ketika Dave sedang berjalan-jalan, ia kembali ke supermarket tadi. Dave pun sangat terkejut ketika mengetahui bahwa isi supermarket itu ternyata hanyalah tempelan, serta barang di dalamnya semua adalah mainan. Dave pun langsung kembali menemui Aaron, dan mengatakan bahwa Kim selama ini sudah berbohong kepadanya, serta ia juga berencana untuk segera meluncurkan nuklir. Ketika Dave mengatakan bahwa ia berniat untuk membunuh Kim, Suk-yin pun langsung muncul, karena ia sebelumnya sudah berada di sana untuk mengobrol dengan Aaron. Suk-yin sendiri ternyata juga membenci Kim, namun ia berkata bahwa membunuh Kim sama sekali tidak berguna, karena ia juga pasti akan digantikan dengan orang yang sama sifatnya. Suk-yin lalu berkata bahwa satu-satunya cara untuk menggulingkan dinasti Kim adalah dengan mempermalukannya di interview nanti, agar ia terlihat lemah di mata seluruh dunia. Mendengar rencana tersebut, Dave pun langsung bersemangat dan mulai bersiap-siap untuk melakukan wawancara terhadap Kim. Acara interview pun akhirnya dimulai, dan acara tersebut ditonton oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia.
Dave pun memulai interview dengan memberikan beberapa pertanyaan yang menyenangkan Kim. Namun tak lama setelah itu, Dave langsung memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan menjebak, seperti mengapa ia membiarkan penduduk Korea Utara kelaparan, sedangkan semua anggarannya ia pakai untuk membeli senjata nuklir. Serta mengapa ia mendirikan supermarket palsu, apakah hanya untuk pencitraan semata. Wajah Kim pun tampak semakin panik, dan di dalam ruang kendali, Suk-Yin memerintahkan petugas tersebut untuk terus menyorot wajah Kim, agar seluruh dunia bisa melihat Kim yang sedang ketakutan. Dave pun langsung menyerang Kim dengan cerita ayahnya, yang menganggap Kim tidak cocok menjadi pemimpin Korea Utara. Awalnya Kim sempat menyangkal hal tersebut, namun setelah Dave menyanyikan lagu Firework, Kim tiba-tiba langsung menangis sejadi-jadinya di depan kamera, yang membuat seluruh dunia termasuk prajuritnya sendiri bingung melihat sosok Kim yang lemah ini. Kim yang kesal langsung mengambil pistolnya dan menembaki Dave di depan kamera. Namun untungnya Dave sudah memakai rompi anti peluru dari Suk-Jin. Setelah itu, Kim yang kesal pun langsung berniat untuk meluncurkan nuklirnya ke seluruh dunia. Dave, Aaron, dan Suk-Jin lalu mencoba melarikan diri menggunakan tank di sana. Kim yang mengetahui hal tersebut langsung mengejarnya menggunakan helikopter. Karena posisi mereka kini terpojokkan, Suk-Jin pun menyuruh Dave untuk menembak helikopter tersebut menggunakan tank yang ia bawa. Setelah berhasil meledakkan helikopter milik Kim, Suk-Jin lalu membawa mereka ke sebuah gua yang merupakan akses untuk mereka agar bisa segera kabur dari sana. Aaron berniat untuk mengajak Suk-Jin kabur bersama, namun Suk-Jin ternyata berencana untuk menetap di Korea Utara dan memastikan agar kursi pemerintahan Korea Utara tidak jatuh ke orang yang salah. Sesampainya di ujung gua, mereka berdua lalu dijemput oleh anggota Lacey dan akhirnya berhasil kembali ke Amerika dengan aman. Beberapa waktu setelah itu, Dave kini merilis buku tentang perjalanannya ke Korea Utara bersama Aaron. Sedangkan Suk-Jin kini menjadi pemimpin Korea Utara sekaligus mengubah negara tersebut menjadi negara demokrasi. Dan begitulah akhir cerita dari film The Interview. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.